Selamat datang di Katanya Podcast. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini podcast pertama kali gue, yang dimana podcast pada malam hari ini akan membahas tentang dunia perkuliahan. Sebelum masuk ke tema podcast pada malam ini, enaknya sih kenalan dulu kali ya. Jadi kenalin, nama gue Muhammad Aulia Sandi. Banyak yang manggil gue Sandi. Gue salah satu mahasiswa Ilmu Komunikasi 2017 di Universitas Bandar Lampung. Dan di sini podcastnya gak sendirian karena bersama teman saya, mahasiswa Hukum Unila 2017 juga. Oke, bisa kenalin diri, Dok? Jelas suaranya? Jelas. Ya, silakan. Ya, saya Muhammad Fatwa Ridho, biasa disebut Fatwa kalau di kampus ya. Saya anak Fakultas Hukum yang jurusannya Hukum Pidana. Hukum pidana ya. Iya. Jadi sebelum masuk ini, kalau boleh tahu lu masuk kuliah di Unila itu lewat jalur mana sih? Gua dulu masuk ke Hukum Unila ini dulu masuk jalur SNMPTN. Pinter berarti ya. Ya, enggak juga sih sebenarnya. Apa karena hoki nih? Hoki berarti nih. Ambigu lah. Ambigu. Oke, kali ini kita bakal ngebahas ini, Dok, masalah tentang problematika mahasiswa baru gitu. Karena kan problematika kan banyak sih, mungkin kita bisa kerucutin sendiri. Kalau misalnya problematika lu secara sosial, lu pernah ngehadapin sebuah masalah di sosial nggak sih? Dulu sih pas ini ya cerita gue sih waktu maba dulu tuh banyak problematika gue. Apa aja tuh kalau boleh di sharing-sharing, biar kawan-kawan yang lain tuh nggak apa namanya ya, nggak mengalami hal yang sama lah gitu. Mungkin bisa diceritain Iya. gitu. Jadi dulu waktu gua maba nih, waktu maba kan kita ini kan nggak saling mengenal, Bener tuh, bener kan? bener. Nah pasti waktu itu kita diam-diaman tuh pasti itu Pasti itu. saling diam-diaman, mau nggak mau harus kenalan kan? Karena gua dulu orangnya sedikit apa bisa dikatakan introvert lah ya. Introvert berarti ya, termasuk Anda ini. Iya, bisa dibilang begitu sih. Itu dulu. Tidak sekarang. Ya, tidak sekarang. Itu gimana tuh cara, maksudnya seorang introvert itu untuk berkenalan di dalam dunia baru tuh gimana caranya tuh? Kalau gua kan dulu masih awal-awal masuk kuliah tuh gua masih diam-diam, Diam-diam. gak berani gua ngomong ke orang itu, masih Pemalu. merhatiin, iya sedikit malu gitu kan, merhatiin. Nah mungkin 3-4 hari itulah, 3-4 hari. iya baru bisa. Tergantung juga dari kawan-kawannya. Kalau kawan-kawannya itu bisa membuka diri, mungkin gua bisa buka diri juga. Berarti termasuknya pemilih juga ya dalam interaksi sosialnya gitu ya? Iya, bisa milih gitu. Mungkin beda banget kali sama gua. Karena kan mungkin banyak banyak yang tahu kalau gue ini seorang ekstrovert, maksudnya terlalu aktif di dalam dunia sosial, yang banyak orang bilang tuh gue cerewet lah. Jadi waktu pertama kali gue nggak butuh waktu lama, sehari pun gue bisa dapet kawan lah, maksudnya bisa kenalan sama beberapa orang yang dimana kayak udah humble gitu sih. Jadi gue pingin tahu juga seorang introvert tuh berinteraksi kayak mana gitu. Apa memang harus dipaksa ataupun kayak mana gitu? Enggak sih, sebenarnya enggak harus dipaksa sih. Tergantung dari tempatnya gitu. Kayak misalnya gue di dalam kelas, gue nggak kenal siapapun. Nah, ada anak sekeliling gue ini membuka diri. Misalnya kalau ada yang ngajak ngobrol duluan gini, pasti akan gue buka juga. Kayak ada feedbacknya langsung gitu ya? Iya. Tapi malu untuk memulainya gitu? Bener, malu untuk memulai. Jadi gue kan udah bikin Q&A nih di Instagram. Jadi beberapa masalah sosial ini banyak yang dihadapin sama kawan-kawan juga. Lu pernah nggak ngalamin hal-hal yang masalah sosial yang kayak gini? Lu pertama kali kuliah tuh lu bingung harus pakai baju yang kayak mana tuh? Mungkin kalau maba-maba mungkin pasti ngerasain kayak gini. Gimana rasanya gua harus pakaian kayak mana gitu? Pernah positif. Pasti pernah ya. Terus Pasti pernah. Kalau sulit beradaptasi ke anak baru, mungkin ke semua lah, semua itu nggak introvert extrovert semua. Iya, kayak pasti semua pernah itu. Terus ada sedangkan lu ikut organisasi atau BEM, UKM gitu nggak sih di Unila? Kalau sekarang sih enggak. Gue sempat ikut mau ikut persekusi Hukum Unila. Cuman gue nggak jadi itu. Itu hukum ya? Itu Iya. UKM ini, UKM fakultas. Fakultas. Mungkin itu aja mungkin kali ya problematika lo di sosial. Iya.
Sedangkan problematika lu dalam pendidikan itu kayak mana? Kalau di pendidikan nggak banyak-banyak amat sih, kecuali kalau gua lagi kena imbasnya sama dosen. Kayak mana tuh? Sedangkan kalau misalnya dalam pendidikan kan mungkin kalau kita dari SMA ke dunia perkuliahan itu kan beda jauh sih karakter pendidikannya. Kayak misalnya contohnya gini, kita SMA mungkin kita datang jam segitu pulang jam segitu dengan waktu yang sama. Sedangkan waktu kuliah itu mungkin pasti beda lah gitu. Nah, Lo sempat agak mengalami kayak kaget gitu nggak sih? gua dulu maba nggak terlalu kaget sih, soalnya maba gua Hmm. ini dapat jadwalnya sudah dipaket, jadinya jam 7, jam setengah 8 pagi semua gitu, sama kayak Hmm. sekolahan, hampir Oh, mirip kayak sekolahan gua jadi nggak begitu kaget guanya. nggak terlalu begitu kagok lah ya bahasanya gitu ya. Iya, Kalau dalam pembelajaran dari dosen, lu punya pernah punya masalah nggak sih sama dosen gitu? punya sih kalau pembelajaran dari dosen sih. Kadang ada dosen yang gua nggak paham dosen itu ngomong apa. Itu sering terjadi itu di gua. eh itu antara Walau itu antara dosennya emang yang susah susah berinteraksinya atau memang lu yang susah nangkepnya nih? ya tergantung sih. Kadang ada dosen emang pinter kan ya. Orang-orang Mm-mm. ngomongnya pinter nih. Cuman menurut gua, kawan-kawan gua, nah dia itu tapi nggak pinter ngajar. Oh, mungkin gini. Berarti permasalahannya itu kayak dia pinter dalam intelektualnya dia, tapi dia nggak pinter dalam Ya, menyampaikan pesan apa yang ingin disampaikan gitu mungkin kali ya. iya, ya gitulah. Eh, Sedangkan lu pernah ini nggak sih mendapatkan sebuah ancaman nilai jelek dari si dosen gitu? Gua dulu pernah diancam dosen dapat nilai E. Buh, nilai E ya, lumayan sadis nih dosen. Sadis abis. Jangan sebut merek ini ya. Iya, iya, iya. Terus gimana tuh ceritanya? Jadi ceritanya gue dulu, Mm-mm. maaf ya nih, gue dulu niat bolos tuh hari itu. Astagfirullahaladzim, iya siap siap. Itu semester 3 lah kejadiannya. Mm-mm. Dan lu sekarang semester? Semester 6 sekarang. Mm-mm. Nah, dulu gue lagi bolos nih. Gue tidur jam 5 subuh. Buh, gila, tadarusan ini. Apa kenapa? Enggak, abis main game Oh, kecapean. kirain tadarusan juga gitu kan. Nah, karena gue kecapean, gue nggak niat kuliah lah hari itu. Mm-mm. Jam pagi gue nggak kuliah. Jam. Nah, Mm-mm. tiba-tiba jam 9 pagi itu gue ditelepon lah sama kawan gue. Mm-mm. Disuruh ngadep dosen. Wih, Gue tanya, kenapa nih kata gua? Lo ditipsenin ini, tipsnya. ditipsenin ini kawan 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 lu nggak gue sebutin lah namanya. Oh, Nah, nah bingung gua, kok gue ditipsenin? Kan gua nggak minta perasaan gua. sedangkan lu nggak request gitu ya? Gua nggak request, gua diem, soalnya tidur gua. Mm-mm. Nah, gua ke kampus nih ngadep. Ada nih dosennya, salah satu dosen fakultas gua lah. Mm-mm. Gue jelasin ke dosen tersebut. Gue ngomong, saya kan nggak minta absen sama kawan saya. Kawan saya ngabsenin sendiri. Ngide Nah, kawannya. iya, kawan gue ngide lah Mm-mm. ceritanya. Ngomongnya, dosen itu nanya kawan gue, Mm-mm. kamu ngapain ngabsenin dia? Kasihan katanya. Kan Aduh. kan gimana gitu, mind blowing gua. Iya langsung speechless gitu kayak udah nggak bisa ngomong apa-apa lagi sih ya. Iya bener. Nah, gua udah jelasin karena orang gua nggak merasa bersalah. Gua salahnya di situ cuman karena saya bolos doang. Karena lu nggak masuk kuliah itu ya. Iya, Tapi cuman kan, gua nggak mm-mm. cuman kan permasalahannya di situ gara-gara tipsen tuh. Mm-mm. Tipsen yang nggak tipsen yang guanya nggak mau sebenarnya. Emang Oh, nggak mau sih. emang nggak mau, emang lu nya nggak minta untuk ditipsenin tapi ditipsenin gitu ya. Mungkin apes, Iya, lagi apes aja mungkin kali lagi hari itu ya. apesnya aja gua ya. Gua udah jelasin. Nah, dosen ini ngancem ke gua. Nggak, sebelum kawan gua datang, kan gua ngadep sendiri nih. Mm-mm. Nah, dosen itu ngomong, kamu bawa kawan kamu ke sini, gua habis jelasin gua ditipsenin itu. Mm-mm. Bawa kawan kamu yang absenin, nanti ibu bisa toleransi lah dengan kejadian itu. Berarti dosennya ibu-ibu Nah, nih. Aduh, udah mulai kebongkar nih. aduh, disebutkan. Ya udah terlanjur kan. Nah, ibunya ngomong gini, Mm-mm. bawa kawan kamu, ntar ibu bisa toleransi kejadian hari ini. Nah, udah gua bawa nih kawan gua.
Terus Udah gimana tuh? dibawa. Nah, udah minta maaf kita dua. Udah minta maaf, ibu ini masih nggak puas ternyata. Waduh, terus digimanain lagi tuh? Waktu itu semester 3 rambut gua gondrong nih. Ibu ini ternyata nggak puas. Dia ngeliat rambut gua. Ternyata rambut gue kena imbasnya. Kalau gua nggak cukur, gua dapat nilai E. Waduh, Gila. dan Sedih itu bener gua. kalau kayak tahu sih kalau gimana rasanya orang gondrong terus tapi disuruh potong gitu kan. Wah, berasa jatuh gua. Itu lu langsung potong rambut atau gimana? Hari itu juga potong rambut gua. Waduh, dan akhirnya lu dapat nilai apa tuh dari dosen itu? Akhirnya gua dapat nilai nggak memuaskan sih. B min. B Baru min. tahu gua ada nilai B min. Oh, di Unila ada B-min gitu ya? Nggak tahu itu kayaknya baru loh. Kalau soalnya kawan-kawan gue juga gue tanyain kayak kating-kating gue aja nggak tahu ada nilai B min. Mungkin Yang ada Amin yang ada. nilai spesial mungkin gara-gara lu ini. Paling tandain gua. Terus lu punya permasalahan terhadap dosen yang kayak misalnya dosen ini mengajar tapi dia nggak berkompeten dalam bidang itu, dia ngajar tuh. Lu pernah nggak ngalamin hal yang kayak gitu? Gimana? Misalnya lu punya dosen, lu itu ngebahas misalnya topik A, sedangkan dia nggak bisa membahas topik A gitu. Pernah nggak ngalamin kayak gitu? Ada dosen hukum apa nih kan? Dia ngajar. Sebenarnya dia bukan nggak bisa ngajar topik itu sebenarnya. Cuman seperti kayak malas gitu dosennya. Dia ngajar cuma nyebutin sampulnya doang yang disebutin. Nah, tapi dia tuh ngasih tugasnya dalamnya. Waduh. Jadi kita harus bener-bener ngulik sendiri gitu ya? Iya, benar-benar disuruh belajar sendiri. Kayak gitu sih sakit banget sih. Jadinya jam pelajaran misalnya 2 SKS nih. 2 SKS itu dihabiskan cuma baca sampulnya doang. Waduh, itu gimana caranya itu, Pak? Ya, makanya kayak berasa gak guna gitu gua di kelas. Waduh. Mungkin itu aja sih problematika yang kita bahas itu. Tapi lu pernah dapat dosen killer nggak sih? Apa banyak di dosen di Fakultas Hukum Unila? Kalau killer sih itu tergantung dari orangnya sih. Kalau menurut gua dosen semua killer. Bener sih, bener itu. Kalau menurut gue itu dosen semua pasti galak, tapi tergantung gimana Iya, kita tergantung pembawaan kitanya. kita ke dosen Iya. itu sih. Mungkin untuk mahasiswa-mahasiswa baru yang akan masuk kuliahan mungkin ini sedikit sih. Ini barusan sedikit banget problematika yang sering dihadapin sama mahasiswa-mahasiswa gitu. Oke, makasih atas waktunya Rido udah nemenin podcast gua malam ini dan terima kasih. Dan untuk rekan-rekan yang sedang mendengarkan, terima kasih atas waktunya untuk setelah mendengarkan dari podcast kami ini. Dan saya tutup, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.